relatable banget nih Lis buat mahasiswa jurusan bahasa Arab, yaitu kesulitan belajar nahwu dan shorof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast yang akan mengupas tuntas sesuatu yang jujur aja sering bikin mahasiswa tuh pusing tujuh keliling, yaitu nahwu dan shorof. Saya yakin nih sebagian besar dari kita pernah mengalami momen duduk di kelas nahwu, mendengar kisah mubtada dan khobar, majrur, lalu tiba-tiba layar otak error. Kalau ibarat makanan nih, nahwu dan shorof tuh kayak sayur bayam tanpa garam, sehat tapi kadang bikin kita malas gitu loh. Padahal ya kalau kita tuh ngerti dasarnya justru bisa jadi senjata loh buat kita lebih memahami bahasa Arab dengan lebih mudah. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng seorang mahasiswa yang juga pernah bergelut dengan nahwu dan shorof, bahkan mungkin masih berjuang nih sampai sekarang. Kita bakal bahas kenapa ilmu ini tuh dianggap susah, dan tentu saja kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi buat kalian yang hampir menyerah atau malah pengen pindah jurusan gara-gara nahwu dan shorof ini, tahan dulu. Sekarang kita langsung ke narasumber kita hari ini. Selamat datang Lilis. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Masih bertahan di perkuliahan ini atau udah mau nyerah nih sama nahwu dan shorof? Tentunya bertahan dong, nggak nyerah begitu aja ya kan. Kita bakal ngebahas sesuatu yang relatable banget nih Lis buat mahasiswa jurusan bahasa Arab, yaitu kesulitan belajar nahwu dan shorof. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih Lis, aku mau nanya sebentar sama kamu. Kamu kan mahasiswa jurusan PBA ya, Pendidikan Bahasa Arab. Dari awal kamu masuk kuliah, kamu udah suka nahwu shorof atau malah kayak kebanyakan mahasiswa lain yang selalu pusing pas pertama kali kenalan sama nahwu shorof? Nah jujur nih ya, kalau aku sendiri pas awal-awalnya tuh pusing banget ya, apalagi kalau udah mendengar yang namanya nahwu shorof itu. Sama banget, banyak banget nih mahasiswa yang ngalamin hal serupa. Kalau boleh tahu, kapan sih kamu tuh pertama kali ngerasa, wah ini nahwu shorof kok ribet banget ya? Gitu, kapan? Kayaknya pas awal-awal aku belajar tentang i'rab kan ya. Soalnya kayak bingung gitu, tiba-tiba harus mikirin kenapa sih ini harus dibaca ini, kenapa sih harokatnya jadi kayak gini, yang aslinya gini jadinya kayak gini. Itu bener-bener aku kayak udah mau nyerah gitu. Sama banget nih, andai kata dalam bahasa Arab itu nggak berubah-ubah, hidup mahasiswa tuh kan juga bakal lebih damai gitu kalau bahasa Arabnya nggak berubah-ubah. Tapi justru di bahasa Arab itu perubahan itu yang malah bikin unik gitu kan. Ya bener sih, tapi tetap aja awalnya susah banget buat paham konsepnya, apalagi yang shorof itu. Berarti pas pertama belajar kamu merasa kesulitan, benar ya? Betul. Terus ya. kalau diingat-ingat nih, dosen kamu dulu pernah ngajarin nahwu shorof itu modelnya gimana? Apakah lebih ke hafalan, pemahaman, atau mungkin metode-metode lain? Kalau dosenku dulu sih gak cuma hafalan teori doang ya, jadi mereka juga ngejelasin tentang definisinya, tentang rumus dan contohnya juga. Jadi kita gak cuma dikasih hafalan, kita harus ngerti apa tuh yang dimaksud dengan i'rab, apa tuh yang dimaksud dengan fi'il, fa'il gitu. Jadi gak cuma teorinya aja. Wah, aku paham banget nih. Kadang kalau cuma disuruh ngafalin doang tanpa tahu gimana menerapkannya, itu malah bikin tambah lupa gitu, sia-sia ngafalinnya kan ya. Apalagi kalau istilah-istilahnya jadi asing nanti. Iya benar banget, apalagi kalau sudah ketemu sama mubtada, khobar, fi'il, fa'il, naibul fa'il. Wah, itu rasanya kayak ini apa sih gitu. Apalagi kalau sudah praktek gitu kan ya, kayak belajar bahasa alien kita. Bener banget. Terus kalau menurut kamu nih, dari semua bagian nahwu dan shorof, mana yang paling bikin mahasiswa tuh gampang menyerah? Kalau kataku sih ya itu tadi kesulitanku yang pertama. Mungkin mahasiswa lain juga ngalamin ya, itu di bagian i'rabnya. Soalnya kenapa? I'rab itu kan ada macam-macam ya, ada i'rab nasab, rafa, ejab, jazm gitu kan. Jadi kayak kita bingung gitu. Ini kapan dibaca nasab, ini kapan dibaca rafa gitu kan. Kadang udah hafal kaidahnya tapi pas ketemu teks blank, malah nggak bisa menerapkan. Nah, ini menarik nih. Berarti menurut kamu kesulitan mahasiswa itu lebih ke memahami teori atau menerapkannya langsung ke teks gitu ya? Iya. Kalau aku sih lebih ke penerapannya ya, teorinya bisa dipelajari kan kalau teori.
Cuma kalau nggak dibiasakan membaca teks pasti tetap bingung kan, jadi harus diterapkan gitu loh. Oke, setuju banget nih. Kalau gitu kita bakal bahas lebih dalam nih kenapa nahwu sorof itu terasa sulit. Dan tentunya ada nggak sih solusi buat mengatasinya? Yuk kita lanjut. Oke, jadi kita tadi udah ngobrolin nih awal mula ketemu nahwu dan sorof, dan ternyata mayoritas mahasiswa tuh struggling banget ya, apalagi pas ketemu i'rab seperti yang kata tadi Kak Lilis bilang, serasa ujian hidup gitu kan. Nah sekarang aku mau masuk lebih dalam nih. Menurut kamu kenapa sih mahasiswa tuh sering banget merasa nahwu sorof tuh kayak dunia lain? Kalau menurutku sih ya, aku lihatnya dari beberapa hal. Itu yang pertama, mahasiswa itu mungkin pas awal masuk di bahasa Arab, apalagi jurusan bahasa Arab ya, itu mereka gak punya dasar tentang nahwu sorof, jadinya mereka bingung sendiri gitu. Dulu waktu pas SMA pesantren aja, aku aja kayak cuma hafal beberapa istilah aja gitu kan, tapi pas kuliah bom dikeluarin semua istilah baru datang menyerang tanpa aba-aba kan ya. Iya banget, sama banget, kayak tiba-tiba kelempar ke medan perang tanpa senjata gitu. Tolong, apa ini mubtada? Kenapa ada khobar? Kok i'rab tuh bisa kayak gini kan kayak gitu ya? Ya, kalau menurutmu gimana tuh? Ya makanya jadi kayak kalau menurut aku jadi kayak banyak mahasiswa tuh yang akhirnya belajar metode pasrah dan tawakal, alias yang penting ikut kelas, nyatet terus ngarep nanti tiba-tiba ngerti sendiri. Padahal kan kalau dasarnya nggak kuat ya tetap aja bakal susah ke belakangnya. Jadi poin pertama nih, banyak mahasiswa yang belum ngerti tentang nahwu dan sorof, tapi langsung dikasih materi yang berat. Nah selain itu ada faktor lain nggak yang bikin belajar ini susah, belajar nahwu sorof ini susah? Pastinya ada lah ya, salah satunya itu istilah yang terlalu banyak dan mirip-mirip kayak mubtada dan khobar, fi'il madhi dan mudhari, atau yang paling sering ini isim fa'il, naibul fa'il, terus isim makan, isim zaman, udah mirip-mirip banget, banyak pula itu. Bener banget, apalagi kalau kita ujian nih tiba-tiba ada pertanyaan, sebutkan perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul beserta contohnya. Aduh, mikir gak tuh? Ya kan, udah pasti panik. Tuh langsung panik gitu, jawabannya kayak langsung udahlah pakai feeling aja gitu, ngarang-ngarang aja kan ya. Jadi dasarnya kayak koreksinya tuh bingung sendiri gitu, ini jawaban apa gitu. Oke, berarti kita udah punya dua faktor nih. Yang pertama dasar yang kurang kuat dari pribadi mahasiswanya sendiri, istilah yang kebanyakan juga bikin pusing. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih, kalau dari metode pembelajaran yang sering dipakai, menurut kamu ada nggak justru bikin mahasiswa itu makin susah paham karena metode pembelajarannya yang mungkin kurang tepat? Oh, tentu ada ya. Biasanya tuh dosen atau ustadz kita terlalu fokus ke hafalan teorinya aja, jadi minim prakteknya. Jadi mereka cuma ngasih teks suruh pelajarin tanpa adanya praktek gitu kan. Jadi hasilnya mahasiswa itu hafal rumus cuma gak ngerti cara penerapannya tuh gimana gitu. Iya banyak banget, aku juga udah ngalamin sendiri juga. Banyak yang hafal kayak mubtada harus marfu, khobar juga harus marfu. Tapi kan kalau pas baca teks atau pas menerapkannya ke kehidupan sehari, kalam juga itu loh, ini mana mubtadanya, mana khobarnya, loh ini kok bukan marfu, kan kayak gitu. Bener sih, fix udah hafal teori tapi tetap aja gak bisa baca. Apalagi kalau udah disuruh baca kitab kuning nih, jago. Padahal teorinya hafal tapi suruh baca, setuju banget. Harusnya kita belajar nahwu sorof sih, itu bukan cuma dihafal tapi juga dimengerti, dipraktekkan juga. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, metode belajar apa yang menurut kamu kurang efektif? Ada lagi nggak? Kalau menurut aku sendiri, metode yang kurang efektif lagi nih mungkin penjelasan yang terlalu cepat. Kadang kan ada ya dosen yang dalam satu pertemuan tuh langsung jelasin semua jenis i'rab, semua jenis isim, semua jenis fi'il, kayak Pak, Bu, tolong ini kepala pelan-pelan, kepala saya loading Bu gitu. Akhirnya yang terjadi malah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Ya, tapi ada lagi yang lebih parah nih, masuk telinga kanan, cuma ya udah nyangkut aja gitu, nggak keluar lagi. Jadi nggak masuk otaknya. Berarti kita simpulkan nih 4 penyebab utama mahasiswa kesulitan belajar nahwu sorof aja itu. Yang pertama dasar yang kurang kuat tadi, seperti katanya Kak Lilis. Yang kedua terlalu banyak istilah yang mirip-mirip. Terus ada juga metode hafalan tanpa praktik, jadi metodenya hafalan doang tanpa mempraktikkan. Lalu ada yang keempat, materi diajarkan terlalu cepat dan kebanyakan tuh dalam
satu waktu yang diajarkan. Nah, kalau sudah tahu ada masalahnya, otomatis jadi ada nih solusinya ya kan. Sekarang Apa solusinya Kak? kita coba bahas ya, kira-kira ada nggak sih cara yang bisa bikin nahwu sorof itu jadi lebih mudah dipahami? Iya, pastinya ada solusinya ya kan ya. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa tuh solusinya? Kalau kataku sih yang udah aku baca dari artikel-artikel gitu, yang pertama itu kita tuh harus belajar dari contoh nyata. Jadi jangan cuma hafalan, tapi langsung praktik, langsung baca teks dan percakapannya itu langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Pas misal kita lagi belajar fi'il madhi, jangan cuma hafal kata banyak tubuh kita tapi kita juga kasih contoh nih dalam kehidupan sehari-hari. Misal Zaidun kata badarsan supaya paham penggunaannya kayak gitu. Iya, biar gak cuma hafal doang ya, tapi juga dipraktekkan, dipakai di sehari-harinya kita gitu. Mantap. Selain itu metode lain apa yang mungkin efektif? Solusi apa nih menurut kamu sendiri? Menurut aku nih, metode visualisasi juga penting Kak. Misalnya nih kasih warna berbeda buat mubtada dan khobar pas nulis di papan tulis itu. Jadi otak kita tuh bisa lebih mudah itu mengingat perbedaan antara mubtada sama khobarnya gitu. Wah, ini keren nih. Jadi kalau mubtada misalnya warna biru nih, terus yang khobar warna merah. Jadi mahasiswa tuh lebih gampang menangkap atau membedakan daripada cuma ngeliatin teks hitam putih kan ya. Mending ya dikasih warna biar berwarna hidup kita. Oke, jadi solusi pertama tadi kita udah bahas, belajar dari contoh nyata. Terus yang kedua, seperti yang katanya Kak Lilis bilang, gunakan visualisasi biar lebih mudah dipahami. Betul sekali. Nah, mungkin ada lagi nggak metode lain yang kamu suka? Kalau aku sendiri nih ya lebih suka ke metode game. Jadi kita gak hanya belajar Monoton gitu ya? monoton ngafalin atau baca apa gitu, tapi juga bermain juga. Tapi walaupun kita bermain, kita juga nangkep gitu ke materinya gitu Gampang kan. diingat soalnya ada melodi di sana. Iya, kayak kan gitu. seru kan. Jadi gak ngebosenin gitu. Jadi belajar nahwu sorof tuh gak perlu kaku seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas solusi nih biar nahwu sorof tuh menyenangkan ketika belajar dan tidak terasa berat nih. Kalau dari Lilis pengalaman kamu sendiri, ada nggak metode belajar yang emang bener-bener kamu bisa merasa paham dengan nahwu sorof? Yang pengalaman pribadi sendiri ya, ada nggak? Ada sih, iya. Ini sedikit cerita yang dulu tuh pernah ikut kursus di Pare tuh, di salah satu lembaga di Pare, Markas Arabia. Itu kamu bareng aku. Iya kan, nah, kita kan kursus di sana kayak beda banget gitu kan metodenya kan ya. Metode di sana tuh bener-bener interaktif banget sih. Iya, aku tuh masih inget banget dulu kita pas awal-awal masuk kita daftar bareng, daftar bareng, terus kita dites dulu tuh kita ini enaknya masuk di mana gitu. Jadi sesuai kemampuannya kita kan kelasnya di sana tuh Ada tingkatan, ada tingkatannya. Ada sifar itu kayak buat pemula banget gitu. Terus ada dan awal dan seterusnya yang sampai yang tingkat yang paling susah. Nah itu jadi kita belajarnya di sana tuh sesuai kemampuan ya, nggak asal-asal langsung belajar. Jadi kalau misal kita itu ngerasa ini tuh sesuai bener-bener sesuai sama tingkat kemampuan pembelajaran bahasa Arab kita kayak gitu. Jadi kita tuh gak ngerasa ketinggalan, terus kita juga gak ngerasa tuh terlalu gampang juga gitu kan belajar bahasa Arab. Iya, dan yang paling aku suka nih ya, ustadzah-ustadzah di sana itu ngajarnya tuh santai ya, tapi jelas kita tuh mudah gitu ngertinya. Nggak ngebom teori sampai kepala ngebul. Rasanya tuh gak ada momen dimana aku bingung sendiri karena mereka selalu ngejelasinnya pelan-pelan tapi jelas. Yang bikin tambah asik tuh lagi ini gak sih, kayak belajarnya tuh gak sekedar duduk diem nulis Arab dan lain-lain, itu tuh malah sering main game gak sih? Dan sumpah gamenya tuh malah bikin kita paham loh ya gak sih? Kayak apa tuh Kak gamenya Kak? Itulah waktu itu yang kita sambung kalimat itu biasanya yang pakai bedak itu ntar disulur gitu kan, pakai musik. Habis itu kalau misalnya musiknya berhenti, ustadzahnya itu bakalan yang megang bedak terakhir kali itu bakalan dikasih pertanyaan sesuai dengan pembelajaran hari ini tentang misalnya tentang musorof gitu misalnya. Nanti kalau emang dia gak tahu itu bakalan dikasih hukuman ya gak sih? Iya, betul. Bikin deg-degan banget itu waktu itu. Dan kalau ada yang nggak bisa jawab itu langsung kena hukuman. Biasanya nih hukumannya kayak di Gombal. beda atau disuruh gombal sama salah satu Pemirsa anggotanya salah satu siswa di sana. Ya Allah,
paling Iya. cuma 2 pipi gitu. Sama sih, sama nggak yang semuka gitu. Iya. Nah itu yang bisa bikin kita semangat itu salah satunya juga gara-gara kita tuh takut hukuman gitu. Jadi Jadi benar sekali, kayak kita terpaksa tapi kita benar-benar dapat Belajar ilmunya. seperti itu. Asyik jadinya. Asyik. Iya mbak, sebenarnya bukan musorof sih yang terasa berat, tapi cara ngajarnya, ya nggak sih? Kalau dibuat seru dan interaktif, mahasiswa tuh kataku bakal lebih paham dan juga bakal lebih enjoy belajarnya kayak gitu. Setuju. Kalau kita belajar itu menyenangkan, terus kita gak cuma hafal teori, tapi juga bisa main juga. Jadi kita juga bisa percaya diri gitu buat ngomong gitu. Langsung bahasa Arabnya gitu, ngomong langsung bahasa Arabnya. Nah dari semua yang kita obrolin tadi nih, kalau ditarik kesimpulan, menurut kamu apa sih kesulitan yang paling besar yang dialami mahasiswa pas belajar nahwu dan sorof? Kalau kataku nih ya, itu kalau dari pengalaman pribadiku sendiri, masalah utamanya itu ada di cara memahami konsepnya yang terlalu teoritis, mungkin kurang interaktif kali ya. Jadi banyak yang hafal rumus, cuma mereka gak tahu cara menerapkannya gitu. Jadi bingung sendiri. Bener banget, kadang tuh kita kan hafal definisi mubtada, khabar, fi'il, fa'il, pas ketemu teks itu bikin puyeng. Intinya nih ya, solusinya juga kalau belajar nahwu sorof itu jangan pakai cara yang kaku seperti itu. Yang penting kita paham, kita enjoy untuk belajar. Oke deh, kayaknya kita udah ngobrol panjang banget ya. Sebelum kita tutup, ada nggak pesan terakhir buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang? Apa ya? Oke, pesan untuk mahasiswa yang sedang belajar bahasa Arab, apalagi nahwu sorof gitu ya, jangan nyerah ya, jangan nyerah. Karena nahwu sorof itu mungkin kelihatan susah di awal, cuma kalau kita sudah mengebur di dalamnya, itu kita bakal jadi lebih mudah untuk ngomong bahasa Arab, untuk paham bahasa Arab gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya, jangan takut salah, dan jangan lupa latihan terus. Mantap, semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih insight baru buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Lilis. Ya, sama-sama Kak. Udah sharing Semoga- pengalaman dan tipsnya. Semoga makin banyak ya yang semangat belajar nahwu sorof dan juga bahasa Arabnya. Amin. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa belajar nahwu dan sorofnya biar nggak ketemu i'rab yang langsung pusing gitu loh. Oh iya, aku ada satu kata nih buat kalian Apa semua. tuh, Kak? Motivasi buat kalian semua, kata-kata hari ini. Nahwu memang sulit, tapi lebih sulit disukain balik sama kamu. Oke, sudah. Mungkin sekian dari kita.